kepada Saudara Fadl Al-Khalidi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Mari sama-sama kita tadahkan tangan kita, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi kegiatan kita pada hari ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين وحمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم اجعل هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan, semoga lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang telah dibacakan menambah kekhusyukan dan keberkahan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Prima DNI. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa
dilanjutkan dengan himne Prima DNI. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Prima DNI kepada Bapak Munawan Syariah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabban, wa bil Islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita umur panjang, dan Allah masih memberikan kita kesehatan pada hari ini bisa bersama-sama menghadiri acara pembukaan silaturahmi nasional Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Selawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kami hormati, yang kami muliakan, ayahanda kita bersama Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Bapak Haji Yusuf Kalla, yang sampai hari ini masih terus bersama Prima DNI. Bahkan beberapa minggu yang lalu ayahanda kita luar biasa sehatnya, ketemu dengan kami di lokasi banjir. Bahkan satu provinsi bisa sampai 3 lokasi beliau kunjungi. Nah, ini luar biasa. Mungkin kalau dilihat dari isi luar biasa, mungkin kalah Bapak Presiden yang hanya 2 tempat, Pak Jika bisa 3 tempat. Baik,
Kemudian yang saya hormati, yang mewakili daripada Bapak Menteri Agama, Bapak Direktur Pusat Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana Bapak Menteri Agama juga merupakan salah satu pembina daripada pengurus pusat PCP Madeni. Kemudian yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Kemudian juga yang saya hormati yang mewakili dari Bank BSI. Kemudian yang saya hormati Ketua PMI Provinsi Banten ataupun dari Kabupaten Tangsel yang hadir beserta seluruh bapak-bapak dari PMI yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hadir di sini juga orang tua kami, Bapak Nasir Zubaidi, yang terus menyemangati dari awalnya PMI ini terbentuk. Kemudian Kepala Pusdiklat dan Bapak Ibu yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati para Ketua Umum PW seluruh Indonesia yang hari ini kita lihat hadir dari Aceh, ada dari Papua, yang mewakili dari Kalsel juga ada, khususnya juga Banten dan DKI Jakarta, dan para ketua pengurus daerah yang juga hari ini hadir. Dan juga seluruh tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Baik, pada kesempatan ini saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Kala yang telah memberikan kesempatan hadir, dan semua para ketua wilayah. Sebelum berangkat, satu pertanyaan, ini Bapak JK hadir nggak? Ini benar. Jadi saya bilang insya Allah beliau kita konfirmasi hadir, akhirnya luar biasa. Pada kesempatan ini ada beberapa bahkan dari Aceh, dari Dewan Pembinanya juga ikut hadir. Jadi bukan cuma pengurusnya, pembinanya juga ikut hadir. Nah, hari ini Prima Dembi izin saya laporkan kepada Anda sudah terbentuk di 34 provinsi. Nah, yang mana di 34 provinsi ini selama lebih kurang kami hari ini sudah 3 tahun periodisasi, sebagian besar sudah dilantik dan sebagian besar juga masih dalam proses persiapan pelantikan, karena memang jujur di awal periodisasi dulu sudah kami laporkan, jadi Prima Dembi tidak seperti ramai hari ini, dan alhamdulillah berkat dukungan daripada Ketua Dembi kami hari ini bisa merangkak dan bersama-sama berjalan dengan Dembi di seluruh provinsi dan kabupaten kota, yang mana bisa dilihat misalkan yang paling sering membuat laporan itu dari Riau. Jadi di mana ada Ketua Dembi, di situ juga ada Prima Dembi yang rutin melakukan safari di masing-masing kabupaten kota juga. Begitu juga ada Jogbes, ini Ketua Prima sekaligus kalau nggak salah saya sekretaris pengurus wilayah Dembi Jogbes. Begitu juga Banten, saya nggak tahu udah hadir. Nah, Ketua PW Prima Dembi Provinsi Banten menjadi sekretaris wilayah Dembi. Begitulah hari ini kami selalu bersama-sama dengan orang tua kami dalam hal kegiatan yang menyangkut tentang kemasjidan. Selain dari pada itu, kami ingin melaporkan juga sebagaimana terus-terusan didorong oleh Bapak, oleh ayahanda kita untuk menyangkut tentang ekonomi. Dalam hal ini kami sudah pernah melakukan kerjasama dengan PSNBI, waktu itu melalui IKTI. Namun lagi-lagi kami harus menyampaikan tidak sekuat itu dalam hal membangun ekonomi. Mungkin fondasinya sudah mulai kami bangun, Bapak,
Mungkin kalaupun tidak di periode saya, barangkali di periode yang akan datang mereka akan lahir pengusaha muda dari remaja masjid. Itu harapan daripada Bapak JK yang ingin kami wujudkan hari ini. Nah, begitupun hari ini kami ingin menyampaikan salam juga dari teman-teman Prima Dendi di Aceh, khususnya juga daripada masyarakat Aceh yang kemarin baru menghadapi, kebetulan saya dari Aceh dan saya mengalami, tapi tidak mengalami banjir, tapi semua keluarga besar di Aceh kena musibah, yang mana di tempat saya tidak kurang daripada 4 meter airnya. Menitipkan salam kepada Bapak JK dan mengucapkan terima kasih yang begitu banyak. Berita yang muncul tidak tanggung-tanggung. Bapak JK mengirim berapa kemarin? 1 ton, 1000 ton bantuan. Jadi luar biasa sekali sambutan dari masyarakat Aceh kepada Bapak. Selain pada Bapak perdamaian, hari ini juga Bapak yang peduli luar biasa kepada Aceh. Jadi selain itu hari ini banyak masjid ingin saya laporkan juga yang menyampaikan kepada saya, karena waktu itu hampir sebulan kami berpencar karena di Aceh saat itu tidak ada signal, jadi sama sekali sulit sekali untuk berkomunikasi. Tapi dalam hal ini saya memantau dan melihat teman-teman Prima Dendi Aceh, ada yang ke Tamiang, ada yang ke Biren, ke Aceh Timur, dan bahkan juga ke Aceh Tengah. Jadi salah satu yang disampaikan hari ini memang masih banyak masjid yang belum bersuara ya. Karena sound dan speaker lainnya semua terendam, jadi masih banyak hari ini yang belum punya penggerak suara. Nah, kemudian yang dengar kitab lainnya Al-Quran, yang mungkin belakangan ini sudah banyak Al-Quran yang membantu karena menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, yang mana kita bisa melihat di Aceh sangat kental dengan siarnya, yang mana hampir semua menasah dan masjid mendengungkan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami melakukan sebuah kegiatan silaturahim nasional yang mana ingin menguatkan kembali perjuangan ataupun pergerakan daripada Prima Dendi itu sendiri dengan struktur yang hari ini sudah terbentuk, sudah mulai rapi. Kalau Bapak JK mau datang kemanapun sudah boleh melihat, walaupun tidak ramai, tapi di masing kabupaten kota juga sudah ada Prima Dendi. Tapi ingin kami lakukan ke depan agar lebih masif lagi dan benar-benar kehadiran Prima Dendi ini dirasakan oleh masyarakat, juga dirasakan oleh Dendi sebagai orang tua. Nah, dalam pertemuan ini mungkin nanti juga akan kami perkuat di 1 tahun lagi sisa periodisasi kami, mungkin akan kami kuatkan ataupun fokus ke beberapa program yang barangkali bisa kami kejar di sisa periode ini, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang masih seperti saya sampaikan tadi, dan terus kami berharap dukungan yang luar biasa daripada Bapak JK, dan hari ini kami mohon juga jujur di beberapa provinsi dan di beberapa kabupaten kota masih kadang-kadang kami merasa seperti anak di rumah. Jadi masih ada yang mempertanyakan ini bedanya dengan BKP ini apa ya, jadi dan lain sebagainya. Tapi kami terus berupaya untuk menjelaskan bagaimana pergerakan kami, sejauh mana kami berkoordinasi dan lain sebagainya. Tapi kami tahu setiap rapat dan setiap pertemuan Bapak JK selalu menyebutkan Prima Dendi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan seluruh teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Umum Prima Dendi yang telah memberikan sambutan hadir. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada para donatur dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Ustaz Dr. Matrudi SPDI MPD di
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai ayahanda Bapak Ketulandos Haji Muhammad Yusuf Zala, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur, yang sama-sama kita hormati Direktur Pondok Pesantren, Kasubdi Pondok Pesantren, Ketua TNI Kota Tangerang Selatan, Ayahanda Nasir, dan seluruh donatur. Hal ini ada hadiah dari BSI, dari BPKH, dan tentunya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja ekstra lebih kurang 2 bulan persiapan acara silaturahmi nasional perhimpunan remaja masjid seluruh Indonesia. Dan yang kami hormati dan cintai yaitu seluruh peserta PDPRI seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk hadir di forum ini. Pada forum ini ingin kami laporkan bahwa setidaknya ada 5 kegiatan besar yang akan dimulai dari launching Imanu Katiah Kartu Tanda Anggota Prima DRI. Selanjutnya ada launching buku permasjidan. Selanjutnya ada pemberian beasiswa dari DRI Bukan Timur melalui kampus di Indonesia. Nanti akan diberikan secara kepada kader terbaik Prima DRI 2 orang S2 program studi manajemen masjid. Nanti juga akan hadir para narasumber tingkat nasional bahkan internasional untuk memberikan pencerahan ilmu kepada kita semuanya sebagai oleh-oleh yang bisa kami persembahkan untuk perwakilan delegasi Prima TNI seluruh Indonesia. Mungkin demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Gubernur Banten yang diwakili oleh Bapak Dr. Nana Sufiana. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Bahagia sekali saya bisa hadir di acara ini. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Zala. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati mewakili Kementerian Agama, Wali Kota Tangerang,
dan Ketua Umum BNI Prima DNI Pak Khalil Gunawan, yang saya hormati para ulama, para tokoh masyarakat, pemuda serta semua peserta silaturahim nasional Prima DNI yang berbahagia. Izin Pak Ketua Umum BNI, saya akan menyampaikan sambutan Pak Gubernur karena agenda Pak Ketua Umum itu juga padat. Saya akan bacakan sambutan Pak Gubernur Banten. Salam hormat, salam pagi Bapak Gubernur Banten Pak Anwar Soni pada kegiatan yang sangat penting dan strategis ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam kegiatan silaturahmi nasional Prima DNI dalam suasana penuh persaudaraan dan keberkahan. Salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama pemerintah Provinsi Banten menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Universitas Indonesia dan Prima DNI. Kegiatan ini merupakan momentum strategis serta meneguhkan kembali peran masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam. Kedua, tentu apapun isi mengajar dalam masjid, ada dua hal tentunya. Pertama, bagaimana mendukung kegiatan kemasjidan sekaligus menjadi kader-kader untuk mengurus masjid pada waktu masanya. Ketiga, bagaimana memakmurkan masjid dan memakmurkan masjid. Itu selalu pedoman dakwah Dewan Masjid Indonesia, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu ada tiga hal, yang membangun, yang mengurus, dan yang berjamaah. Itu yang memakmurkan masjid. Maka tentunya fungsinya ialah mengurus masjid. Bagi kita semuanya. Itu sangat penting karena kita negara Islam yang terbesar dengan masjid yang terbanyak di dunia. Lebih 800.000, mungkin sudah mendekati 900.000 masjid di Indonesia. Dan alhamdulillah berjamaah yang baik, ramai. Di mana-mana masjid berkembang dengan baik. Karena itu maka perlu ada suatu kepengurusan yang baik agar dapat masjid menjadi tempat ibadah yang baik dan persatuan bangsa yang baik. Berbeda dengan rumah ibadah daripada agama lain. Kalau dalam agama Kristen, masjid itu sesuai dengan sekte-sekte. Ada Protestan, ada Katolik, ada Bethel, ada Pentekosta, macam-macam. Ada 350 sekte di Indonesia mempunyai fungsi yang ada lagi gereja berdasarkan daerah. Ada Kristen Batak, Kristen Jawa, Kristen Papua, Kristen. Jadi terpecah-pecah luar biasa. Kita alhamdulillah masjid itu ya masjid ini. Walaupun dibangun oleh orang Muhammadiyah, orang Hindu itu salah di situ. Atau dibangun NU orang Muhammadiyah, tidak ada salah di mana. Tidak ada perbedaan. Tidak ada mengatakan kau suku dari mana. Atau aliran apa, tidak ada. Bahwa dia punya adab beragama agak berbeda-beda, tidak apa-apa. Ya. Kalau kita lihat di Masjidil Haram,
Orang duduknya saja pakai kalau 5 di depan kita, 55 berbeda cara duduk. Ada kakinya di bawah, ada kakinya di kiri, ada apa macam-macam. Sah semua. Nah itu, ada kakinya begini, ada tangannya begini. Semua satu bukti. Itulah artinya begitu bahwa persatuan umat. Karena kita ada perbedaan sama sekali siapapun. Jadi kita harus melayani semuanya. Kedua, di Indonesia ini masjid itu didirikan oleh masyarakat. 90% Indonesia malah didirikan masyarakat. Kayak 10% yang dibantu didirikan pemerintah. Kayak masjid besar Istiqlal atau masjid Raya. Tapi yang lain masjid semua masyarakat. Berbeda dengan di negara Islam lainnya, mulai Malaysia, Brunei, Saudi, Kuwait, Uni Emirat, semuanya pemerintah. Karena itu imam dan khotibnya itu mesti ada sertifikat pemerintah. Atau di Malaysia, khotbah itu bikin seragam seluruh di Malaysia. Doanya yang pertama tentu agar sultan diberi kehidupan yang banyak, sehat Allah. Kalau kita hati ini bermacam-macam, bebas. Ada yang tiba-tiba naik langsung mengerti pemerintah. Ini masjid itu. Jadi siapapun yang pintar langsung jadi imam. Ya Kristen dia mesti ada pangkat. Yang pastor bagaimana boleh pimpin ibadah atau apa. Ya, kita tidak ada pangkat-pangkat ya. Kalau tidak ada imamnya, ya siapa yang kita ayatnya naik jadi kok. Itulah bagaimana Islam seperti itu dan tidak ada seperti itu. Nah, di sini fungsi daripada remaja bagaimana Anda bisa membantu hidup kita dalam kehidupan seperti itu. Itu tentang masjid. Tapi masjid bukan hanya memakmurkan, tapi memakmurkan. Kita ini umat Islam Indonesia luar biasa maju, masih bertambah terus. Di luar negeri gereja dijual terus. Di Belanda, di Amerika, kita bertambah. Di Indonesia tentu gereja dibuka, walaupun telah berbeda-beda sektor. Kita tidak, karena kita makan seperti itu. Kita keagamaan dulu ya dulu. Alhamdulillah kita masih. Tapi di mana letak masalah kita? Ekonomi. Kalau 100 orang kaya di Indonesia, coba ya daerah kaya. Kalau 10 orang kaya, 10-10-nya non-Islam. 100 orang kaya, hanya 10%. Padahal Islam itu mengajarkan kita tentang kemampuan mampu. Rukun Islam itu semua harus bersama. Nomor zakat. Kalau tidak punya kemampuan, bagaimana keluarkan zakat? Kalau tidak kemampuan, bagaimana naik haji? Jadi Islam sendiri mengajarkan kita secara Anda mampu sesudah kemampuan. Dan itu dari awal bilang sama yang melawat dan lain ini belajar bersama orang Cina. Hadis itu adalah untuk ilmu walau bisi. Tapi karena orang Cina banyak di sini saja tahu. Itu pertemuan dengan anak-anak Cina. Walaupun tidak masih berlangsung atau tidak lagi. Nah, itu penting belajar. Kenapa mereka maju? Kenapa mereka maju? Kenapa dia 4% tapi 60% ekonomi Indonesia dikuasai oleh teman-teman kita? Kenapa Anda tidak? Dari orang mengatakan, kita agama itu membawa kepada agama kita
keislaman, keimanan, akhlak. Itu bagus dan tidak butuh itu. Tapi kemajuan yang menunjukkan ini kemampuan kita menguasai ilmu, teknologi, sains dan ekonomi. Dan tidak mungkin maju ini tanpa menguasai ilmu dan teknologi dan juga kemampuan ekonomi. Tidak bisa. Karena itu belajar jadi remaja ini cuma membangun jadi bagaimana itu memakmurkan masyarakat mesti kamu mengerapat demi sudah begini semua kita harus bagaimana mengikat diri masyarakat kita tentang bagaimana berusaha, bagaimana membuat sesuatu, bagaimana berhubungan dengan Allah, bagaimana kita membuat pasar yang baik. Bagaimana berperan? Juga bagaimana melindungi kita semua. Ada cerita tentang banjir di Aceh. Itu kena rusak gunung-gunung pada di bawah. Karena itu salah satu program demikian strategi Jawaban. Jadi kita mengharap Ketua DPR Tangerang bukan hanya membantu dengan dana, tapi suatu waktu nanti kita mau pergi Jumat kalau tidak punya bawa bibit apa kayak bibit mangga, bibit bukan begitu. Nanti dibesarkan di masjid oleh remaja-remaja. Daripada membesarkannya, kita atur air bekas wudhu menjadi mengalirkan uap airnya ke tempat perkebunan sekitar masjid. Bagi masjid yang punya, dia punya berkah. Kita tumbuh itu semua buah-buahan masyarakat yang itu. Jadi jangan sia-siakan air yang wudhu, bikin kebun sebelah. Bibitannya nanti. Jadi kita bukan hanya kasih uang kepada orang tidak mampu, kasih bibit mangga, bibit campur, ini pertanam dekat rumah. 2-3 tahun itu jual itu mangga. Bukan hanya memberikan sedekah, tapi jalan hidup yang baik. Itu yang kita ya. Tapi tentu pengajian remaja, tapi kemampuan kita berisi melihatnya ini keadaan kita perlu bangga maksimum, tapi yang kaya orang Cina yang menguasai semua sektor ekonomi. Anda yang muda-muda bergerak dengan bekerja yang baik, bekerja yang baik. Anda tidak datang sini, jangan seperti dari hebat aja ya batu Mars Day, prima day, rapat demi rapat demi acara, ketemu itu saja kegiatan sebenarnya. Itu tidak manfaatnya kecil ya. Rapat demi rapat, foto itu fotonya. Nanti fotonya adalah Anda memperbaiki masjid. Anda datang ke masyarakat untuk kasih bibit, mengajarkan tentang diri. Anda pun pertama belajar dulu. Relawan. Harus begitu kegiatannya nanti yang ada. Bukan ketemu saya berkali-kali. Saya cuma kali foto saya. Kebanggaan itu hanya ketemu saya. Apa? Boleh kasih dari apa-apanya. Kebanggaannya ya bagaimana orang sekitar masjid itu untuk memproduksi sesuatu. Tidak hanya sedekah, habis Ramadan, habis Lebaran, Fitnah. Sebenarnya itu memberikan kehidupan produktif masyarakat. Pada ini kita mulai. Jadi bukan masjid itu bukan sebabnya kota. Sekarang di mana-mana kota amal infak
kurang menurun. Masih saya di Makassar, Makassar dulu biasanya 16-17 juta tiap rumah. Sekarang menurun ke sini 9-8 juta. Masih saya di rumah di sini, Kebayoran, menurut Hidayah. Dulu biasanya 9 juta, 8-9 juta. Sekarang rata-ratanya 5 juta. Karena ekonomi tidak menurun. Jadi kemampuan masyarakat. Nah, bagaimana ditanakan itu? Dengan meningkatkan kualitas hidup. Bukan hanya struktur yang sangat seperti itu. Bagaimana kita merasakan kalau ekonomi yang rendah? Jadi kalau sering katakan, jangan hanya usahakan itu musakit yang banyak, musakit yang kurang. Yang harus naikkan musakitnya harus ditambah, supaya merata. Ya. Itu yang perlu Anda kerjakan seperti sekalian yang ada di sini, bukan hanya upacara. Biar kita bukan capek dengan pidato setiap hari, biar kita butuhkan kita di lapangan memperbaiki museum, keluar museum, anak-anak muda belajar mengaji, kemudian membangun ekonomi masyarakat sekitar. Berkumpul itu mesti bersih daerah apa sekitarnya, kebersihannya. Saya di PNI kemarin ini minggu depan saya akan serahkan 10.000 campur dan skop untuk berkuota dibagi ke masyarakat. Kita harus masyarakat yang membantu agar memperbaiki lingkungannya, membersihkan serokan karena sumber banjir. Banjir itu biaya triliunan biaya pembanjir di kota Jakarta. Bagaimana kira-kira triliunan kemudian pengusaha kecil, berusaha toko-toko itu orang tidak berjual mie, penjual gorengan, semua berhenti. Orang yang punya mampu macet, macet 4 jam, berapa bahan bakar yang habis. Triliunan kemudian tiap tahun. Biaya mengatasi itu hanya triliun bisa. Antara seperti itu, bagaimana remaja-remaja memperbaiki lingkungan? Jangan hanya seperti tadi. Apa dengan ini apa? Jadi itu juga seperti acara itu apa saja. Tak usah kita pidato macam-macam. Apa saja. Jangan rapat dan bagaimana atau bikin rapat, tapi bagaimana kegiatannya. Kita berdua dia kita serokan dan masjid, tanam bibit-bibit masjid, bikin pengajian anak-anak masjid, bikin panggil FPPSI untuk ajar bagaimana memajukan ekonomi sekitar masjid. Semuanya itu yang harus dilakukan. Dia program itu ya. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sering orang bertanya, kenapa kita mesti tidak mau masuk berusaha? Karena itu sunnah Rasul. Rasulullah umur 13 sampai 20 dia pedagang. Ke Syam, ke Syamur, 13 sampai 40. Jadi Rasul 40 ke 63 itu 2 tahun. Jadi pedagang 20 juta. Jadi sunnahnya itu juga kita harus berangkat, jangan hanya minta donasi, harus memberikan donasi. Lain kali sumbangan dari prima. Karena masjid, Anda urus masjid, jangan juga kayak BKR apa yang juga itu jual diri itu partai BKR ini tidak kaya nolak melanggar aturan esensi masjid menjual diri ke partai
PKS yang bagaimana tidak boleh sama sekali atau berpikir karena kita mempersatukan semua apapun keyakinan, apapun presiden, apapun suku yang boleh ada mulai adalah fungsi dari semua peranan anak muda. Kita harapkan bagaimana memakmurkan dan memakmurkan fungsi yang kita harapkan memajukan. Bukan saja memajukan politik, memajukan bangsa. Memajukan bangsa. Kita harapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat guna langsung ke sesi selanjutnya, yaitu launching program strategis Prima TNI sebagai tanda dimulai secara resmi program Prima TNI, dan kami persilakan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Prima TNI Bapak Munawar Khalil, Bapak Dr. Nana Supriyana, Senior Vice President Islamic Ecosystem Pendidikan Syariah Indonesia, Bapak Syukran Hamidi, diperkenankan untuk mendampingi. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, bisa mengambil posisi yang dipersiapkan untuk meletakkan telapak tangan di layar. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan KTA secara simbolis kepada pengurus Prima DMI yang diwakili oleh Saudara Kasim Al-Qoli dari Nusa Tenggara Timur. Baik, selanjutnya dilanjutkan penyerahan dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Prima TNI Bapak Munawar Khalil. Baik, sesi selanjutnya dengan penyerahan beasiswa kepada kader terbaik Prima DMI oleh Ketua DMI Cabang Ciputat Timur dan disaksikan oleh Bapak Yusuf Kala. Beasiswa dari Stay Ganesha. Ustadz Ise. Baik, terima kasih. Ini Bapak ada sedikit cenderamata dari kami yang akan diserahkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Prima DMI kepada Bapak Tigo Selang.
Ya baik, sekarang kita foto bersama. Kami mengundang Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, dan Bendahara Panitia untuk foto bersama. Izin 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada bapak-bapak semuanya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, tiba kita di bawah acara. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Semoga rangkaian kegiatan ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kami tutup dengan sebuah pantun bersua hari di dalam satu asa. Silaturahmi membuat jiwa prima dan menyatukan kita. Masih makmur umat berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Masih ada chat. Lo kalau sering udah balik salaman